Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini tanggal 6 Agustus adalah hari pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Jatuhnya manusia ke dalam dosa berujung derita. Manusia terpisah dari Allah. Bahkan sekedar memandangnya saja, manusia mati. Nabi Musa harus menutupi wajahnya karena tak kuasa melihat Allah. Allah yang mulia tidak bisa disentuh oleh manusia yang berdosa. Di lain pihak, Allah yang mulia itu bukan berarti tak bisa didekati. Kisah Nabi Elia menggambarkan pergulatan yang sangat menarik. Sebagai manusia, Elia tidak disebutkan mati. Ia naik ke surga untuk menghadap Allah yang mulia dengan kereta berapi. Pengalaman Musa dan Elia yang saya sebutkan tadi begitu indah ditelusuri dalam alur penampakan Yesus. Yang pertama, kemuliaan Yesus. Di hadapan ketiga muridnya, Yesus menampakkan kemuliaannya. Musa, sang pembebas Israel dari perbudakan Mesir, dan Elia, sang pembebas Israel dari perhambaan dewa Baal, turut hadir menyertainya. Kemuliaan keduanya ditegaskan oleh kemuliaan Yesus yang akan menuntaskan tugas untuk membebaskan manusia dari dosa. Berkat kesediaan untuk membebaskan manusia dari dosa, mereka mulia. Kemuliaan yang sama dialami oleh para murid. Kini, para pengikut Kristus juga akan menerima kemuliaan, manakala hidupnya dibaktikan bagi Allah dalam wujud menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, pesona kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan begitu memesona hati. Ketika murid Yesus begitu terkesan saat mencicipinya, meski hanya sekejap. Pengalaman indah tak terkatakan ini membuat Petrus berniat hendak mendirikan 3 kemah. Mereka ingin mengalami peristiwa seperti itu untuk selamanya. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup mulia bersama Tuhan. Itulah hakikat hidup manusia yang hendak Tuhan wujud nyatakan. Kemuliaan itu tidak sekedar memesonakan, tetapi oleh Yesus, martabat mulia manusia yang telah hancur oleh dosa dipulihkan kembali. Yang ketiga, dengarkanlah Dia. Di tengah perjalanan, bangsa Israel mati karena mengabaikan perintah Musa. Mereka diselamatkan kembali dengan memandang ular tembaga. Di zaman Elia, kelaparan selama 3 tahun meliputi seluruh negeri karena mereka menyembah Baal.
Mereka dipulihkan setelah mengikuti Elia dan kembali kepada Tuhan. Dengan mendengarkan para nabi, mereka selamat. Ketika suara Allah terdengar, nampaklah Yesus seorang diri. Perjuangan Musa dan Elia kini terpenuhi seluruhnya dalam diri Yesus. Dahulu mereka diselamatkan karena mendengarkan suara para nabi. Sekarang manusia diselamatkan karena sabda dari Anak Tunggal Allah. Mendengarkan Dia menjadi kunci untuk menyentuh kemuliaan. Demikianlah bacaan Injil hari ini sesuai dengan penanggalan liturgi gereja dan permenungan singkat atas sabda Tuhan itu. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Salam damai. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang